Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 DKI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Hadijah dari SDN Tebet Timur 17, Jakarta Selatan. Saya Siti Rahmawati dari SDN Susukan 01 Jakarta Timur. Saya Intan Mulia Sarani dari SD Negeri Kebun Baru 07 Jakarta Selatan. Kali ini kami akan melakukan tugas praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Kami akan berperan sebagai observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dija. Waalaikumsalam Bu Rahma. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini ya Bu Dija ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Rahma, meskipun puasa tapi tetap semangat Bu Rahma. Ya, tentunya ya Bu, tidak menyurutkan langkah kita ya bulan puasa seperti ini ya. Ya, amin. Iya. Begini Bu Dija, saya dengar Bu Dija mau ada praktek coaching ya dengan Bu Intan. Betul sekali Bu Rahma. Semalam tuh Bu Intan udah hubungi saya sih, katanya ada yang mau disampaikan. Dan saya juga pengen Bu Rahma itu jadi observer saya gitu. Oh baik, siap. Saya akan menjadi observer. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, kira-kira itu kompetensi coaching apa sih yang ingin Bu Dija kembangkan nanti? Yang ingin saya kembangkan itu sebenarnya sih menggunakan alur tirta dengan mengembangkan beberapa kompetensi, diantaranya desain, itu kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang terakhir adalah mendengarkan dengan rasa. Oh seperti itu ya Bu Dija ya. Jadi nih Bu Dija, dari beberapa kompetensi sebagai coaching nih, tadi kan ada 4 kompetensi yang Bu Dija sebutkan ya. Kira-kira yang mau dispesifikin itu kompetensi yang mana Bu Dija? Yang ingin saya gunakan itu pada saat coach dengan Wintan mungkin hanya 2 ya, mendengarkan dengan aktif dan present, kehadiran penuh. Itu saja sih Bu Rahma. Baik Bu Dija. Nah Bu Dija, tadi kan dari beberapa kompetensi coaching nih ya, Bu Dija kan ingin mengembangkan tentang present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif gitu ya. Lalu saya sebagai observer, apa indikator ketercapaiannya nih dari kompetensi yang ingin Bu Dija kembangkan tadi? Ya, dengan saya menggunakan present, kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif, ya, diharapkan Bu Intan itu nantinya bisa lebih terbuka mengemukakan permasalahannya terhadap saya. Ya, sehingga dia bisa memberikan solusi untuk dirinya sendiri ya Bu Dija ya. Baik, wah luar biasa juga nih tujuan Bu Dija nih. Semoga nanti coaching yang dilaksanakan dengan Bu Intan nanti dapat berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu Dija ya. Amin. Baik, terima kasih Bu Dija sudah ketemu di sini. Sama-sama Bu Rahma. Sampai jumpa lagi nanti ya Bu Dija ya. Ya. Jadi nanti mau mengadakan coaching ya sama Bu Intannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Intan. Pagi Bu, maaf ya Bu, saya minta ketemu hari ini ganggu waktunya. Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah nih kita bisa ketemu lagi di sini ya. Mungkin nih Bu Intan ngajak janjian. Ada apa ya Bu Intan? Saya kangen sih Bu, udah lama nggak ketemu Bu Dija. Tapi sebenarnya ada juga yang ingin saya bicarakan Bu. Saya punya permasalahan di tempat kerja saya. Jadi ada sesuatu yang ingin Bu Intan ungkapkan ya. Iya. Silakan Bu Intan, apa yang ingin dibicarakan nih? Jadi itu saya punya permasalahan anak didik saya Bu, itu
sepertinya tidak semangat dalam belajar. Dia tuh jarang masuk Bu, sering bolos. Oh, jadi Bu Intan ingin mengungkapkan permasalahan anak murid ibu yang kurang bersemangat ya dalam belajar ya. Iya betul. Iya, tapi kita punya waktu cuma sebentar nih Bu Intan. Kira-kira apa yang ingin Bu Intan dapatkan dari percakapan ini? Saya sih inginnya mendatangkan solusi Bu dari pertemuan kita hari ini. Baiklah Bu Intan, kita mau coba ya cari solusi dari permasalahan anak ibu yang kurang fokus, kurang bersemangat dalam belajar. Terus kira-kira bagaimana dukungan dengan orang tua ya Bu Intan? Nah, saya harus melakukan pendekatan terlebih dahulu nih Bu dengan orang tuanya, supaya saya mengetahui ini apa latar belakang dari orang tuanya. Sehingga saya harus tahu dan saya harus memberi dukungan penuh. Betul Bu Intan. Kalau dari pengamatan Bu Intan nih terkait dari murid ibu yang bermasalah ya, Bu Intan ingin murid Bu Intan bersikap seperti apa ya semestinya menurut Bu Intan? Saya sih inginnya bersikap seperti anak-anak yang lain ya Bu, yang selalu semangat dalam belajar, kemudian rajin datang ke sekolah. Saya inginnya seperti itu. Oh, jadi Bu Intan ingin murid ibu itu kembali bersemangat ya, bergairah lagi di sekolah ya, fokus dalam belajar. Kemudian orang tua di rumah juga bisa mendukung untuk kemajuan belajar. Ini enggak begitu. Nah itu saya harus melakukan pendekatan terlebih dahulu Bu, karena biar bagaimanapun dukungan orang tua itu sangat diperlukan untuk semangat belajar anak. Nah, kalau murid yang ideal itu kan ada di level 10 nih Bu Intan ya. Kira-kira murid Bu Intan yang bermasalah ini ada di level berapa ya Bu Intan? Untuk saat ini di level 5 Bu. Oke. Posisi anak ibu saat ini ada di level 5. Iya. Mengingat dukungan orang tua yang kurang, kemudian lingkungan belajarnya juga tidak mendukung, Bu Intan ingin lihat paling tidak dia nantinya harus ada di level berapa ya? Saya sih inginnya dia di level 8 lah Bu. Tidak harus level 10 ya. Di level 8 saya inginnya. Baik Bu Intan, lalu menurut Bu Intan untuk bisa sampai di level itu apa yang Bu Intan lakukan? Saya inginnya melakukan perubahan model pembelajaran gitu setiap hari agar gimana anak itu semangat gitu dengan adanya model-model pembelajaran yang baru. Bagus sekali tuh rencananya. Kalau dari pengamatan Bu Intan nih, anak yang bermasalah tadi itu senang diperlakukan bagaimana sih supaya dia merasa lebih fokus, lebih senang dan bersemangat lagi dalam belajar? Kira-kira strategi apa ya yang Bu Intan kasih? Anak ini sepertinya butuh perhatian ya Bu, butuh perhatian. Nah strateginya tuh seperti yang tadi saya bilang, saya akan melakukan perubahan dalam model pembelajaran. Jadi gimana tuh anak semangat belajar karena dia tuh penasaran besok model pembelajaran apa lagi ya dengan Bu Intan gitu. Kira-kira seperti itu. Bagus Bu. Jadi Bu Intan tuh ingin mencoba merubah model pembelajaran ya, kira-kira begitu ya? Iya. Yang lebih interaktif dan lebih memotivasi siswa Iya. ya. Lebih memotivasi siswa, lebih inovatif, sehingga semangat anak itu timbul. Dan juga jangan lupa pendekatan terhadap orang tua ya. Bu Iya Intan, ya? pasti itu saya akan lakukan pendekatan. Kira-kira dukungan apa yang Bu Intan harapkan untuk dapat melakukan perubahan terhadap murid Bu Intan yang bermasalah tadi? Pastinya dukungan yang sangat saya perlukan itu dukungan dari orang tua sepenuhnya. Kira-kira kapan ya kegiatannya yang akan Bu Intan lakukan? Sesegera mungkin sih Bu. Ini kan saat ini libur awal Ramadan ya Bu. Nah mungkin pas masuk nanti akan segera saya lakukan. Dari Bu Intan, saya ingin melihat ya progres pendekatan yang Ibu lakukan terhadap anak Ibu yang kurang motivasi tadi ya. Kira-kira minggu depan kita bisa ketemu lagi ya Bu Intan ya? Bisa Bu, sangat bisa. Nanti saya akan menceritakan kembali kepada Bu Dija nih
bagaimana perkembangan setelah saya melakukan perubahan-perubahan. Iya, saya tunggu ya Bu Intan ya. Ya, terima kasih ya Bu Dija atas waktunya ya. Sama-sama Saya Bu izin Intan. pamit ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa Bu Dija. Dari praktek coaching yang Bu Dija lakukan tadi bersama Bu Intan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa loh Bu Dija. Masa sih Bu Rama? Iya betul. Nah, terus ini Bu Rama, setelah Ibu observasi saya, kira-kira kompetensi apa saja ya yang sudah terlihat dari percakapan coaching saya tadi? Kalau saya mengamati selama Ibu melaksanakan coaching tadi ya, sejauh pengamatan saya bahwa Bu Dija itu sudah mempraktekkan tentang alur tirta. Itu bisa terlihat dari Ibu bagaimana cara Ibu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian juga ada menanyakan rencana aksi sampai dengan tanggung jawab dari si coach tadi ya, kapan akan dilaksanakan kegiatannya itu. Kemudian juga nih Bu Dija sudah memperlihatkan loh kemampuan atau kompetensinya sebagai coaching. Tadi terlihat dari cara Bu Dija mendengarkan secara aktif, kemudian juga Bu Dija hadir secara penuh, seperti itu Bu Dija. Ya, saya sih sebenarnya mencoba hadir penuh, menjadi pendengar aktif agar Bu Intan itu menceritakannya itu lebih terbuka Bu. Baik Bu Dija. Nah setelah Bu Dija melakukan praktek coaching tadi nih, bagaimana sih perasaan Bu Dija saat melaksanakan coachingnya? Senang sih Bu, senangnya begini Bu, saya kok jadi bisa membantu membantu mencari solusi permasalahan rekan saya, meskipun jawabannya sebenarnya bukan saya yang cari Bu. Iya. Gitu. Saya hanya membantu aja dengan pertanyaan-pertanyaan. Solusinya dari coachingnya sendiri Iya, Bu Dija ya. Nah lalu menurut Bu Dija nih kan ada beberapa kompetensi coaching nih. Dari beberapa kompetensi coaching ini, apalagi yang harus dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan tuh Bu, kompetensi pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa. Masih ada kompetensi lagi ya yang perlu dikembangkan nih menurut Bu Dija. Lalu untuk ini dari semua kompetensi coaching tadi, Bu Dija ini ada di level berapa menurut Bu Dija kemampuan yang Bu Dija miliki? Kalau menurut saya Bu berada di level 7 sampai 8 lah kira-kira. Kenapa nggak sampai level 10 Bu Dija? Saya belum merasa yakin untuk sana Bu. Kayaknya harus banyak latihan. Oh gitu. Jadi Bu Dija itu yakin kalau posisi Bu Dija itu masih di level 7 sampai 8 ya. Iya. Lalu cara apa yang akan Bu Dija kembangkan nih untuk nanti sampai ke level 10? Mungkin yang langkah-langkah yang saya tempuh untuk mencapai level 10 itu saya harus berlatih untuk jadi coach yang baik. Dengan cara apa? Ya dengan cara kalau ada kawan yang bermasalah, saya ingin mencoba menjadi coach yang baik, ataupun saya akan menawarkan diri untuk mencari, mungkin ada teman yang bermasalah secara tidak langsung tentunya ya, ada teman yang bermasalah curhat gitu kan, atau juga saya ingin mencoba teknik coach ini di keluarga, di anak saya yang Di rumah ya. saya ya gitu. Oh, artinya jadinya cara untuk Ibu mengembangkan kompetensi coaching tadi, Ibu bisa melaksanakan coaching selain dengan rekan sejawat, mungkin sama anak murid juga atau dengan Betul. keluarga di rumah seperti itu ya Bu Dija ya. Iya. Baik Bu Dija, kalau begitu saya doakan semoga teknik coaching yang berikutnya nanti dapat berjalan dengan lancar, sukses dan Amin, Bu amin. Dija Terima terus kasih. mengembangkan kompetensinya ya. Mungkin itu saja yang kita bicarakan hari ini Bu Dija ya. Baik, Bu. Terima kasih atas banyak. hadirnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Intan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu Dija. Alhamdulillah. Bu Dija gimana kabarnya? Baik juga. Jadi dengar saya dengar Bu Intan mau melakukan coaching terhadap Bu Rahma ya? Iya betul Bu. Kebetulan Bu Rahma hari ini ingin di coaching oleh saya. Untuk itu saya minta tolong sama Bu Dija untuk menjadi observer saat saya sedang coaching nanti dengan Bu Rahma ya. Oh baiklah Bu Intan. Kira-kira teknik coaching apa ya yang ingin Bu Intan kembangkan?
Jadi begini Bu Dija, saat coaching nanti saya ingin menggunakan alur Tirta. Kemudian di dalam alur Tirta itu ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Baik Mbak Bintang, lalu kompetensi apa ya yang ingin secara spesifik diobservasi kali ini? Saya ingin mengobservasi secara spesifik yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Kemudian indikator ketercapaiannya apa nih dari kompetensi yang ingin dikembangkan? Saya ingin sepenuhnya hadir dalam pada saat coaching nanti, sehingga nanti coachingnya itu bisa mengeluarkan permasalahannya secara terbuka. Saya ingin menjadi pendengar yang baik sehingga coaching nanti bisa mengeluarkan permasalahannya secara terbuka. Wah, luar biasa ya tujuan Bu Intan sebagai coach. Mudah-mudahan kegiatan coachingnya berjalan lancar ya Bu Intan nanti. Amin Ibu, terima kasih Bu Dija. Sama-sama Bu Intan. Bu Rama udah datang sini ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dija, apa kabar? Silakan duduk Bu Rama. Terima kasih, alhamdulillah kabar baik Bu Dija, Bu Intan. Tumben nih, ada apa Bu Rama ngajak ketemu nih? Iya, pengen ngobrol-ngobrol aja sedikit Bu Intan tentang permasalahan di sekolah saya. Oh gitu. Emangnya ada permasalahan apa sih dengan Bu Rahma? Jadi gini Bu Intan ya, di sekolah saya itu kan saya punya teman rekan guru. Mereka ini 2 orang selalu berselisih gitu loh Bu Intan. Jadi kayak seperti ada persaingan di antara mereka gitu Bu Intan. Jadi kalau yang satu menunjukkan kemampuannya di bidang pembelajaran nih, yang satu seperti nggak mau kalah gitu, akhirnya seperti kayak bersaing gitu loh Bu Intan. Oke, baik. Nah Bu Rahma kan saya hari ini cuma sebentar nih ya bisa menemani Bu Rahma. Kira-kira apa sih tujuan Bu Rahma dalam pertemuan hari ini? Ya saya sih inginnya dalam pertemuan kita ini nih, saya bisa menemukan solusi bagaimana caranya nih saya bisa menyatukan kedua teman saya ini loh Bu Intan. Itu maksudnya supaya nggak ada permasalahan, terus nggak ada kayak saling benci seperti itu Bu Intan. Gitu ya. Karena juga nggak enak ya Bu Rahma posisinya ya. Iya betul. Sepertinya serba salah gitu ya. Nah kemudian apa yang akan Bu Rahma lakukan untuk saat ini? Kalau untuk sekarang ini sih sebenarnya saya ingin gitu ya, saya bisa menemui mereka dulu nih satu persatu Bu Intan. Saya akan melaksanakan kegiatan pendekatan lah gitu, tapi face to face gitu. Jadi saya nggak menemukan keduanya langsung, saya bisa menemukan salah satu dulu di antara mereka gitu. Terus kemudian saya mau coba menanyakan ada masalah apa sih sebenarnya di antara mereka nih. Seperti itu Bu Intan. Kemudian kira-kira untuk melakukan rencana Bu Rahma itu kompetensi apa yang Bu Rahma punya saat ini? Ya kalau saya sih kompetensi yang saya miliki nih menurut saya sendiri gitu, bagaimana caranya saya ini membantu mereka nih supaya mereka bisa baik lagi gitu. Saya sih pengen mengadakan pendekatan kepada mereka aja nih Bintan gitu. Kan nggak enak ya kalau di lingkungan tempat kerja terus ada 2 teman yang berselisih gitu. Nah Bu Rahma juga posisinya serba salah ya. Jadi serba salah. Jadi Bu Rahma mau dekat dengan si A nggak enak sama si B. Betul. Bu Rahma mau dekat dengan si B nggak enak sama si C. Iya seperti itu yang saya alami sekarang Bintan. Nah kira-kira apa yang mendukung Bu Rahma untuk melakukan rencananya? Kalau saya sih maunya nih, saya minta dukungan Bapak Kepala Sekolah ya yang pertama gitu. Ya setidaknya kan beliau tahu nih permasalahan di antara teman-teman saya ini. Nanti juga saya akan bicarakan dengan beliau sebaiknya langkah apa sih dalam rangka menyatukan mereka berdua ini gitu kan. Seperti itu. Berarti Bu Rahma perlu dukungan dari kepala sekolahnya sendiri Betul, ya. akan saya bicarakan juga dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah kemudian kalau kita kasih skala nih ya 1 sampai 10. Nah kira-kira Bu Rahma saat ini posisinya ada di skala berapa? Kalau saya mah melihat kondisi teman-teman yang masih berseteru seperti ini kan, saya ngerasa kok saya cuma ada di level 6 lah ya. Masih jauh ya, masih berarti jauh ya, Bu. sekali karena saya belum berhasil menyatukan mereka nih Bintan seperti itu. Jadi Bu Rahma tetap mau mencoba menyatukan mereka ya supaya mereka bisa
Berbagi kembali. seperti yang lain ya. Jadi Ya. lingkungan sekolah juga nyaman ya. Ya, betul. Kita juga sebagai rekan kerjanya juga jadi enak ya Bu. Enak, gitu kan. Kalau ada teman yang berselisih juga jadi nggak nyaman kan? gitu Betul kan? betul sangat Iya. nyaman. Kemudian tadi dukungannya itu kepala sekolah ya. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Nah, kira-kira nih kapan Bu Rahma akan melakukan rencananya? Kalau saya sih maunya sih dalam waktu dekat ini ya Bintang, ya paling tidak 2 hari ke depan. Karena untuk besok nih saya belum bisa karena ada kegiatan lain gitu. Jadi saya akan coba melaksanakan rencana saya ini di lusa gitu. Saya Ya, betul. sesegera mungkin lah Pokoknya ya. sesegera mungkin gitu. Dan tidak terlalu larut. Iya betul betul. Nah nanti saya kira-kira kurang lebih minggu depan ya kita bisa ketemu lagi ya Bu Rahma ya. Iya. Saya ingin melihat nih progres perkembangan Bu Rahma nih. Semoga bisa menyatukan teman-temannya kembali ya. Saya ingin melihat bagaimana perkembangannya nanti. Bu Rahma juga nanti cerita-cerita Iya, ke saya siap ya. Bintang. Saya akan menceritakan bagaimana progres saya tentang pendekatan saya dengan teman-teman saya ini ya. Oke, baik. Mudah-mudahan berhasil ya Bintang. Mudah-mudahan berhasil. Terima kasih ya Bu Rahma Terima ya. kasih banyak juga Bintang Iya. sudah mau mendengarkan curhatan saya. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi Sampai nanti ya ketemu. Bu. Wah, luar biasa Bu Intan. Coaching dengan Bu Rahma tadi benar-benar menghasilkan sesuatu yang luar biasa loh. Ah, serius Bu Dija? Betul. Nah, setelah tadi Bu Dija melihat percakapan saya, melihat observasinya, kira-kira kompetensi apa yang terlihat dari percakapan saya pada saat coaching tadi, Bu? Sejauh pengamatan saya tadi, Bu Intan itu sudah menggunakan alutsista di mana mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mampu mengidentifikasikan masalah, menanyakan rencana aksi, hingga tanggung jawab dari si coach untuk tindak lanjut rencana selanjutnya. Kemudian Bu Intan juga sudah memperlihatkan kemampuan atau kompetensi sebagai coaching dengan hadir sepenuhnya dan juga mendengarkan secara aktif. Saya berusaha untuk menjadi coaching yang baik dengan hadir sepenuhnya Bu, dan dengan berusaha menjadi pendengar yang baik agar si coach ini bisa mengeluarkan permasalahannya secara terbuka. Betul Bu Intan. Lalu bagaimana perasaan Bu Intan saat meng-coaching Bu Rahma tadi? Senang sekali Bu, karena saya bisa membantu Bu Rahma dalam mengeluarkan permasalahan yang ada pada dirinya. Oh begitu Bu Intan. Lalu menurut Bu Intan apa yang perlu dikembangkan ya? Saya perlu mengembangkan diri saya, kompetensi saya sebagai coaching nih Bu. Seperti misalnya saya harus mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar si coach bisa secara terbuka mengeluarkan permasalahannya. Oh begitu ya Bu Intan. Menurut Bu Intan, kemampuan Bu Intan sebagai coachingnya ada di level berapa ya? Saya merasa sih di level 8 Bu. Oke, lalu untuk mencapai level 10 nih kira-kira apa ya yang Bu Intan akan lakukan? Sepertinya saya harus banyak melakukan praktek coaching Bu kepada rekan sejawat saya di lingkungan kerja atau di teman-teman saya di tempat yang lain. Baik, bagus sekali sih itu langkah-langkahnya Bu Intan. Mungkin sampai di sini dulu ya Bu Intan ya. Terima kasih Bu Dija sudah menjadi observer saya pada saat ini. Sama-sama Bu Intan. Sampai ketemu Bu Dija. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Bintang. Apa kabarnya nih Bu Rahma hari ini? Alhamdulillah baik. Saya dengar Bu Rahma hari ini mau ada coaching ya dengan Bu Dija ya? Iya betul Bu Intan, hari ini Bu Dija minta agar di coaching nih. Makanya saya ingin meminta Bu Intan sebagai observer nanti ketika saya melakukan praktek coaching dengan Bu Dija. Gitu ya. Gitu. Nah, kira-kira coaching nanti kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Rahma? Ya, sebenarnya sih ada beberapa kompetensi ya, dari coaching tadi yang mau saya kembangkan nih. Ya, di antaranya itu ada kehadiran penuh, kemudian ada juga mendengarkan secara aktif, kemudian ada
mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Itu aja sih Bintan yang mau saya kembangkan. Nah, kemudian kalau secara spesifiknya nih dari kompetensi itu apa yang ingin dikembangkan pada saat observasi secara spesifiknya? Nah, kalau untuk praktek coaching nanti nih, saya sih berharapnya saya tuh bisa paling tidak saya menguasai 2 kompetensi dulu ya Bintan ya. Di antaranya itu saya mau kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif, itu aja dulu Bintan. Oke, kemudian indikator tercapainya apa tuh dari kompetensi yang ingin dikembangkan? Nah, kalau ketika praktek coaching nanti saya sih inginnya bisa menggali kemampuan si coaching ini gitu. Jadi bagaimana si coaching dapat menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sekarang. Kemudian coaching juga bisa menemukan ide-idenya, gagasan-gagasannya seperti itu gitu kan. Luar biasa sekali nih ya Bu Rahma ya sebagai coach. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu. Dan si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Rahma. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Bu Dija. Silakan duduk Bu Dija. Ya, terima kasih. Nah, alhamdulillah kita bisa ketemu di sini nih Bu Dija nih. Iya, susah banget nih nyari Bu Rahma. Kebetulan kita ada kegiatan, jadi baru tumben hari ini bisa kumpul di sini. Ada apa ya? Ngajak janjian di sini, ada yang ingin diobrolin? Iya, ini Bu Rahma sebenarnya saya ingin sedikit curhat atau cerita ya, pokoknya apalah artinya itu ya. Jadi kan saya sebelum jadi CGP kan memang sebagai guru ya Bu ya, sama kita ketahui tugas guru itu banyak sekali ya, tugas yang menyangkut administrasi, kemudian juga tugas mungkin untuk peningkatan apa sih istilahnya Kita ya peningkatan kompetensi buat anak-anak, dan juga di samping itu tugas-tugas di rumah banyak sekali kan Bu, kalau namanya tugas di rumah juga ya sama-sama tidak bisa diabaikan kan Bu. Ditambah lagi sekarang kita sudah masuk dalam kegiatan TGP yang lumayan menyita waktu lah gitu. Kadang-kadang sulit gitu untuk membagi waktu yang benar-benar pas. Kadang-kadang saling berbenturan Bu. Mana yang harus didahulukan, kadang-kadang pusing sendiri gitu Bu. Oh, jadi kita nih mau ngomongin tentang permasalahan Bu Dija yang dengan segala tugas yang menumpuk itu ya, tugas sebagai CGP-nya juga dan tugas sebagai guru juga, ditambah lagi tugas kita sebagai ibu rumah tangga di rumah kita ya Bu Dija ya. Betul sekali. Baik, seperti itu. Nah Bu Dija, tadi kan cuma punya waktu sebentar nih. Kira-kira apa sih yang ingin Bu Dija dapatkan setelah obrolan kita ini? Ya saya sih kepinginnya ya punya apa ya istilahnya solusi dari permasalahan ini Bu, supaya saya tuh gak merasa apa sih ke udah gitu istilahnya ya. Belum ini dikerjakan ini lagi gitu ya. Jadi kita nih mau mencari solusi ya, bagaimana sih supaya kita bisa membagi waktu dengan tepat gitu ya. Di antara tugas kita sebagai guru juga ya, tugas CGP juga seperti itu ya Bu Dija ya. Pengamatan Bu Dija sendiri menghadapi tugas-tugas yang ini, bagaimana sih seharusnya kita sebagai guru itu idealnya seperti apa menghadapi tugas-tugas yang banyak ini? Ya, jadi begini Bu Rahma, setelah saya amati, saya jadi guru, jadi orang tua, jadi CGP juga. Jadi harus yang saya lakukan tuh pertama-tama memang harus komunikasi yang baik. Pertama komunikasi yang baik di keluarga maupun di sekolah, supaya saya pribadi bisa mendapat dukungan dari mereka gitu, karena ada komunikasi yang baik. Kemudian yang kedua itu saya harus mendata semua pekerjaan dalam seminggu ke depan, jangan sampai ada yang lewat gitu. Kadang-kadang suka terlewat juga tuh yang di RMS. Kalau kita nggak nulis, kita lupa apalagi tugas yang harus di upload gitu kan. Nah terus yang ketiga
itu saya harus menyiasati waktu, bukan membuat skala prioritas, membuat skala prioritas. Kalau misalkan antara yang banyak itu mana yang harus didahulukan, gitu. Harus ada skala prioritas ya. Ya, dan yang ditambah lagi kita harus benar-benar bisa menggunakan waktu maksimal mungkin. Contohnya kalau kita bangun malam nih, itu enak banget Bu menggunakan waktunya. Atau misalkan Ada waktu luang ya. ada waktu luang, pokoknya kapan aja supaya pekerjaan itu nggak tambah numpuk gitu Bu. Ya, nah kalau begitu nih dari tugas-tugas kita yang tadi Bu Dija sebutkan tuh solusinya, kira-kira nih saat ini Bu Dija ada di level berapa nih menghadapi kegiatan yang banyak seperti ini? Sepertinya saya ada di level 7 ya Bu ya. Nggak meningkat ke 10? Loh. Kayaknya agak sulit Bu. Oh jadi Bu Dija merasa masih berada di level 7 Iya. gitu. Nah kira-kira apalagi yang akan Bu Dija lakukan untuk meningkatkan level bisa sampai ke level 10 ini? Ya tentunya saya harus benar-benar memanage waktu seperti yang saya tadi bilang, dengan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan. Saya harus praktekkan itu semuanya Bu, dan harus tetap semangat. Oke, Bu Dija. Oh, jadi Bu Dija akan menyarankan tadi ya salah satunya ya melis pekerjaan dulu, Iya. apa saja pekerjaan yang Iya. yang jadi tuntutan. Iya. Kemudian tadi Bu Dija bilang membuat skala prioritas ya. Betul. Kemudian mungkin memanfaatkan waktu luang Betul. seperti itu ya Bu Iya. Dija. Baik. Nah kalau itu, nah nanti Bu Dija dalam melaksanakan rencana Bu Dija seperti ini, kira-kira dukungan dari siapa yang Bu Dija harapkan? Tentunya kalau di rumah ya dukungan anak-anak, keluarga, dan kalau di sekolah ya dukungan teman-teman dan seluruh warga sekolah. Seperti itu ya. Nah kira-kira kapan nih rencana ini akan Bu Dija laksanakan nih? Secepatnya sih Bu, supaya juga saya bisa merasakan apa yang saya bisa nih benar-benar mengatur waktu gitu loh Bu. Jadi berhasil ya. Iya. Baik Bu Dija. Nah Bu Dija nanti kan Bu Dija akan melaksanakan semua rencana aksi nyata ini. Nah saya ingin sekali nih Bu melihat bagaimana sih progresnya keberhasilan Bu Dija itu ketika melaksanakan rencana semuanya ini gitu. Bisakah kita bertemu lagi di minggu depan Bu Dija? Bisa banget, Nanti Bu. Bu Dija ceritakan kepada saya Iya, ya harus itu Bu. kegiatannya yang sudah Bu Dija lakukan. Iya. Ya mungkin itu saja Bu Dija ya yang kita coachingin hari ini dari rencana aksi yang mau Bu Dija laksanakan nih. Kira-kira kapan mau direncanakan semuanya dilaksanakan itu? Ya secepatnya Bu, paling ini ya minggu depan lah. Bisa. Nah setelah nanti Bu Dija melaksanakan rencananya, saya ingin sekali nih Bu Dija mengetahui progresnya itu seperti apa sih kegiatan yang telah Bu Dija lakukan ini. Nah saya minta punya waktu nggak untuk minggu depan kita ketemu lagi? Ya Bu sama Dija teman-teman. menceritakan. Karena saya juga ingin mencoba kira-kira trik yang akan saya gunakan ini berhasil nggak gitu Iya, loh. sejauh mana keberhasilannya Iya. nanti ya Bu Dija. Baik Bu Dija, kalau begitu kita selesai sampai di sini ketemuan kita ya Bu Dija ya. Terima kasih ya Bu Rahma. Iya sama-sama. Wah, luar biasa sekali ya Bu Rahma. Tadi coachingnya dengan Bu Dija benar-benar menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah Bu Intan, karena kan emang niat saya mau membantu agar Bu Dija ini keluar dari permasalahannya. Nah dari pengamatan Bu Intan tadi setelah saya melaksanakan coachingnya, setelah Bu Intan mengobservasi saya kira-kira kompetensi apa sih yang sudah saya lakukan sudah terlihat dari coaching saya tadi Bu Intan? Sejauh pengamatan saya tadi ya, Bu Rahma itu sudah melakukan teknik cinta dengan baik, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, hingga tanggung jawab si coach ini untuk tindak lanjut rencana tersebut. Kemudian juga Bu Rahma sudah memperlihatkan kompetensinya sebagai coaching dengan hadir secara penuh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, lalu mendengarkannya secara aktif. Baik Bu Intan, terima kasih. Tadi juga kan saya kepengen mendengarkan gitu bagaimana Bu Dija menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri gitu ya. Jadi tadi saya memang berusaha untuk menggali itu bagaimana potensi yang dimiliki oleh coach tadi untuk menyelesaikan masalahnya melalui ide-ide atau gagasan-gagasannya sendiri seperti itu kan. Kemudian bagaimana sih perasaan Bu Rahma pada saat coaching tadi dengan Bu Dija?
Ya alhamdulillah saya senang sekali loh Bintang. Iya, Karena ya. kan dari ketika saya mengajukan pertanyaan juga Bu Dija selaku coaching bisa dengan terbuka gitu mengemukakan masalahnya gitu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi lagi gitu. Nah, lalu kira-kira menurut Bu Rahma, apa nih yang perlu dikembangkan? Kalau saya sih Bu, dari beberapa kompetensi yang harus dimiliki coach gitu ya, ada 2 kompetensi lagi nih yang belum saya kuasai, yang perlu saya kembangkan. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan ke bobot, kemudian juga mendengarkan dengan rasa. Itu aja sih Bintang. Juga ya. Iya. Nah, kalau dikasih level 1 sampai 10 nih, kira-kira kemampuan Bu Rahma pada saat coaching tadi ada di level berapa? Kalau saya sih berhubung masih ada kompetensi yang belum saya kuasai semua, saya merasa masih ada di level 8 lah Bintang. Level 8 ya. Iya. Nah, kemudian untuk mencapai level 10 nih, apa yang perlu dikembangkan dari Bu Rahma? Saya sih inginnya nih terus mempraktekkan kegiatan coaching ini gitu Bu Intan. Jadi saya akan melakukan kegiatan coaching tidak hanya dengan teman-teman rekan sejawat di sekolah saja. Saya juga bisa melakukan kegiatan coaching dengan murid-murid di kelas saya mungkin, atau mungkin dengan anak-anak sendiri bahkan di rumah gitu ya Bu Intan. Bisa dengan siapa saja Bisa dengan ya? siapa saja yang membutuhkan bantuan untuk keluar dari masalah itu. Betul. Oke, baik Bu Rahma, mungkin sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini dalam observasi hari ini. Terima kasih banyak Bu Intan Sama-sama. atas waktunya. Iya, mungkin kita bisa berjumpa di lain waktu ya Bu Insya Rahma Allah, ya. semoga sehat semuanya ya. Terima kasih Bintang. Sama-sama, Bu